setelah saya percaya kepada Yesus, ada satu pembaharuan budi yang saya alami, di mana ini Bapak Ibu, saya tidak dapatkan di luar Kristus. Di luar Kristus, saya berusaha sendiri. Berusaha semampu saya, sekuat tenaga saya berusaha, saudaraku. Tetapi setelah saya percaya kepada Yesus, saya setelah percaya kepada firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, saya setelah percaya kepada Injil, ada roh ilahi, ada terangnya Tuhan, terang ilahi, menyinari hati saya, menyinari pikiran saya, menyinari langkah saya, dan saya dibawa oleh firman, dibawa oleh roh Tuhan itu ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka Yesus, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Ana huwat tariq, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayah dan kehidupan. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, bodoh amat bagi kita. Ya, kita terpengaruh dengan kita mendengar bagaimana cacian, hinaan, makian orang-orang di luar kekristenan terhadap Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Tetapi di kesempatan kali ini kita akan melawan dan mengkonter fitnahan yang dibuat oleh channel Polycardos. Kita ketahui bersama, para Polycardos ini tidak henti-hentinya membuat konten fitnahan, berita hoax yang bertujuan memecah belah anak bangsa, yang bertujuan merusak reputasi Islam di mata orang-orang Kristen, di mana mereka bertujuan agar umat Kristen membenci Islam, agar orang Islam bertengkar, ribut dengan sesama Islam. Itulah yang terus dilakukan oleh Polycardos. Dan kita tahu, mereka ini adalah penerus ajaran dari Belanda yang suka mengadu domba anak bangsa. Untuk itu, kita juga nggak boleh berhenti semangat. Kita harus terus menyuarakan kebenaran dan melawan fitnahan yang dibuat oleh Polycardos. Ya, contohnya adalah Effendi Usman ini. Di kesempatan ini saya ingin meluruskan ya satu fitnahan yang sangat jahat, dan saya harap teman-teman bisa membantu share video ini agar semua orang tahu betapa jahatnya channel Polycardos yang mengatasnamakan Laskar Kristus, mengatasnamakan misionaris dalam memberitakan kondisi Indonesia dan kondisi umat beragama di Indonesia. Kalian bisa lihat, Injil Habakkuk, seorang misionaris, murtadin, seorang yang murtad meninggalkan orang tuanya, ibu satu-satunya yang membesarkan dia, yang tega membiarkan ibunya terkapar di rumah sakit, tanpa dia jenguk, tanpa dia urus. Nah inilah si murtadin anak durhaka, Effendi Usman, di mana dia selalu membuat konten-konten yang berisi berita bohong. Dan yang terbaru dia mengatakan, di daerah ini orang Kristen tidak berani untuk menunjukkan identitas imannya. Dia memframing, menipu orang seakan-akan daerah Aceh itu sangat tidak toleransi kepada umat beragama yang lain. Tidak toleransi kepada minoritas. Ini kan framing yang jahat. Saya sendiri berasal dari daerah Aceh, dan saya berani bertanggung jawab, saya bersaksi bahwa di Aceh toleransi begitu luar biasa. Bahkan ya, bagi teman-teman yang nggak tahu, tahun 98, saat terjadi kerusuhan di banyak daerah di Indonesia, Aceh menjadi salah satu tempat paling aman, tempat paling nyaman teman-teman untuk tinggal dan hidup. Bahkan saat gejolak, darurat Aceh, DOM, daerah operasi militer Aceh, Aceh masih menjadi tempat yang sangat nyaman untuk ditinggali, untuk kita mencari nafkah, membesarkan anak kita, untuk keluarga kita, kehidupan kita. Saya menjadi saksi. Jadi semua yang disampaikan oleh Effendi Usman ini bohong. Bohong. Dan ini wajib kita sebarkan, supaya jangan jadi framing dan fitnahan terus, teman-teman. Kita tahu, Polycardos ini ya, sangat membenci daerah-daerah
yang mayoritas Muslim dan susah ditembus oleh para misionaris. Contohnya Aceh, Sumatera Barat, Madura, ya, itu dianggap sebagai daerah-daerah yang sangat susah mereka tembus. Islam 98% sampai 99%. Mereka sangat pingin bisa jadi mayoritas. Kalaupun ya tidak jadi mayoritas, minimal bisa 20%, 30%. Itu mimpi mereka untuk daerah-daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Madura. Kita tahu, Aceh selalu dijelek-jelekkan oleh Polikarpus. Padahal, di Aceh, kerukunan umat beragama begitu baik. Polikarpus ini kan cuma ingin menjelekkan dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang Kristen membenci Aceh, membenci Sumatera Barat. Ini yang jahat sekali ya. Bahkan saya ingin katakan teman-teman, Aceh itu jauh lebih toleransi dibandingkan beberapa daerah di Indonesia. Ini menurut pendapat saya ya. Saya tinggal lama di Aceh, usaha saya juga ada di Aceh, usaha saya ada di Medan, saya tinggal lama juga di Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utara daerah yang bisa dibilang ya paling heterogen lah. Sukunya beragam, agamanya beragam di sana. Tetapi saya ingin katakan bahwa Aceh jauh lebih toleransi. Aceh jauh lebih nyaman untuk ditinggali. Kita bisa lihat, jam 12 malam, jam 1 malam, Anda di Aceh, mau keluar, jalan-jalan, nggak ada ketakutan akan dibegal, nggak ada ketakutan akan dirampok. Kita bisa lihat juga, jumlah gelandangan. Aceh kita nggak akan mendapati gelandangan. Ya, tidur di jalan seperti itu, nggak ada teman-teman. Tidur di depan ruko, nggak ada. Karena kuatnya agama Islam di sana, membuat Aceh nyaman dan sangat enak untuk ditinggali. Itu fakta. Tapi kalau kita bicara fasilitas, ya mohon maaf. Memang Aceh tertinggal untuk bicara fasilitas. Di sana nggak ada bioskop, ya, karena memang tidak diperbolehkan. Di sana nggak ada diskotik, kayak TV. Ya. Jadi bagi sebagian orang yang mungkin nggak nyaman. Apalagi untuk Polikarpus. Kan begitu. Karena Polikarpus itu kan pikirnya dunia. Mereka pinginnya tuh, wah kalau saya ngekos, saya boleh dong bawa pacar pulang gitu kan. Boleh kumpul kebo. Di Aceh nggak boleh kumpul kebo. Jadi bagi Polikarpus, ya nggak enak. Nggak bisa kumpul kebo kan begitu. Nggak bisa minum. Nggak bisa minum tua sembarangan. Di Aceh nggak boleh. Kalau mereka kan kebiasaan. Kumpul, minum. Di Aceh nggak boleh minum tua. Minum bir nggak boleh. Jadi bagi mereka ya nggak nyaman. Itulah mereka fitnah sedemikian rupa Aceh. Kita dengarkan dulu ya. Salah satu fitnahan dari Polikarpus Effendi Usman. Yang ada di dalamku yang harus aku hidupkan. Artinya saudaraku, sebagaimana firman Tuhan katakan, kita ini adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi kehidupan kita harus menjadi saksi bagi banyak orang. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Ini saudaraku, ya, kita ingin menjadi saksi. Tetapi kita tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus bila Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Dan setiap orang Kristen yang semestinya harus ada Roh Kudus, ya, mesti ada Roh Kudus, karena hanya orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Haleluya, luar biasa, saya suka sekali. Dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Berbeda sekali iman kita dengan iman di luar kita, saudaraku. Maka tidak ada orang Kristen yang rela mati demi agama. Tidak ada orang Kristen yang rela mati demi iman. Tidak ada orang Kristen yang rela mati demi keyakinan. Apalagi tidak ada orang Kristen yang rela mati demi Tuhan. Tidak ada, saudara. Karena kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang berdampak.
Kita harus berdampak, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam dimanapun kita berada. Maka kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen kepada semua orang. Jangan sembunyikan identitasmu. Jangan sembunyikan imanmu, saudaraku. Tetapi kita harus menunjukkan iman kita, bahwa kita ini adalah anak kerajaan. Maka ketika kita menyadari bahwa kita anak kerajaan, kita harus hidup sebagaimana anak kerajaan hidup. Hidup anak raja itu tidak barbar. Hidup anak raja tidak suka membuat kekacauan. Hidup anak raja itu tidak suka mengganggu ibadah orang lain. Tetapi hidup anak raja harus menjadi berkat bagi dunia. Harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Harus menjadi berkat bagi semua daerah. Harus menjadi berkat bagi keluarga, bagi tetangga, bagi teman, kerabat, sahabat, dan taulan kita, Bapak Ibu. Itu adalah kehidupan anak raja. Harus menjadi berkat, harus menjadi garam, harus menjadi terang. Makanya firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku. Sampai ke ujung bumi, saudaraku. Haleluya, luar biasa. Jadi saya sering sekali sampaikan, Bapak Ibu, ada perubahan yang sangat mendasar yang saya alami setelah saya percaya kepada Dia yang turun dari surga. Setelah saya percaya kepada Dia yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, ada satu perubahan yang saya alami, ada satu perubahan yang saya rasakan, dan orang di sekitar saya melihat perubahan itu, Bapak Ibu. Artinya, saudaraku, hidup kita ini bukan hidup kita yang dulu. Ya, bukan lagi hidup orang-orang dunia. Hidup orang dunia, Bapak Ibu, engkau mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu. Apabila engkau mencaci maki aku membalas caci maki. Kau menghina aku balas menghina. Engkau mengasihi, aku mengasihi. Engkau memberkati, aku memberkati. Itu adalah hidup orang dunia. Tetapi hidup di dalam Kristus, sekalipun dijahati, sekalipun dicaci maki, sekalipun diolok-olok, sekalipun dihina, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus memberkati. Haleluya, saudaraku. Ya, ini adalah hidup orang Kristen. Hidup orang yang tinggal di dalam Kristus. Maka kitab Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia, Bapak Ibu, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Serupa dengan dunia, Bapak Ibu, gigi ganti gigi. Serupa dengan dunia, Bapak Ibu, mata ganti mata. Serupa dengan dunia, Bapak Ibu, kalau engkau dipukul, kau balas. Engkau disayang, engkau harus menyayangi. Tetapi hidup kita dalam Kristus, sekalipun kita tidak disayangi, kita harus menyayangi. Sekalipun kita tidak disayang, kita harus menyayang. Kita tidak dicintai, kita harus mencintai mereka. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus memberkati mereka. Dan kita harus merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita. Tunjukkan bahwa kita anak Tuhan, saudaraku. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka setelah saya percaya kepada Yesus, ada satu pembaharuan budi yang saya alami, di mana ini, Bapak Ibu, saya tidak dapatkan di luar Kristus. Di luar Kristus, saya berusaha sendiri. Berusaha semampu saya, sekuat tenaga saya berusaha, saudaraku. Tetapi setelah saya percaya kepada Yesus, saya setelah percaya kepada firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, saya setelah percaya kepada Injil, ada roh ilahi, ada terangnya Tuhan, terang ilahi, menyinari hati saya, menyinari pikiran saya, menyinari langkah saya, dan saya dibawa oleh firman, dibawa oleh roh Tuhan itu ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka Yesus, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Ana huwa thariq, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayah dan kehidupan. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa
datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, bodoh amat bagi kita. Ya, kita terpengaruh dengan kita mendengar bagaimana cacian, hinaan, makian orang-orang di luar kekristenan terhadap Alkitab. Iman kita bukan apa kata mereka, tetapi iman kita berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, maka Bapak Ibu, orang-orang dunia hari-hari ini dan para polemikus khususnya hari-hari ini, mereka lagi sibuk mempertanyakan tentang iman kekristenan. Mereka bagaimana memikirkan, mempertanyakan iman kekristenan, mengolok-olok iman kekristenan. Bahkan mereka mencoba untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Sementara kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu sibuk bersaksi. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Menceritakan man huwa Yesua. Siapa itu Yesua Hamasyah? Siapa itu Yesus Kristus? Kita sibuk saudaraku. Menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan kemurahan Tuhan. Menceritakan kasihnya Tuhan Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu hanya terbukti di dalam Alkitab. Ahabballahu lihadzad dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudaraku. Jadi kesibukan mereka adalah bagaimana menghina Alkitab. Kesibukan kita adalah bagaimana kita bersaksi pergi memberitakan Injil. Nah, sebagaimana yang kami lakukan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, selama lebih kurang 2 minggu. Kami mulai pelayanan mulai dari Riau, Medan, Aceh Bapak Ibu. Mulai dari Langsa, Sigli, dan Banda Aceh. Takengon, Aceh Gayo. Ini kita lakukan saudara. Dan saya pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang sudah mendukung pelayanan kami kemarin selama di Sumatera. Baik saudara yang support lewat doa, saudara yang support lewat apapun itu. Ya, ini statement yang sangat bodoh ya. Dikatakan tidak ada orang Kristen yang rela mati demi iman, demi keyakinan. Wow. Ini udah penghujatan yang sangat besar dilakukan Effendi Usman kepada para rasul, para murid Yesus. 12 rasul dikatakan oleh orang-orang Kristen, mereka siap mati demi iman mereka. Jemaat mula-mula rela mati demi iman mereka. Walaupun dibunuh, mereka tetap mempertahankan imannya. Tapi Effendi Usman bilang apa? Orang Kristen nggak ada yang rela mati. Ini penghinaan bagi jemaat mula-mula. Yang tidak rela mati itu kamu. Kamu dan teman-teman Polikardus kamu. Karena di otak kalian cuma mencari uang. Ngapain mati gitu kan? Masa mati demi agama? Agama ini harusnya yang menyediakan uang, menyediakan penghasilan buat kalian, kekayaan buat kalian. Jadi kalian nggak akan mau menyumbangkan kekayaan kalian. Kalian nggak mau hidup susah demi agama kalian. Karena kalian mau agama kalian yang susah demi kalian. Kalian mau Kristen yang jadi tumbal demi kalian beli rumah, beli mobil, dan sebagainya. Itu kalian. Tapi kalau orang yang beriman, dia siap mati demi agamanya. Kita lihat berapa banyak martil-martil zaman dulu. Dan termasuk kekristenan ya. Jadi apa yang disampaikan Effendi Usman, ini membuktikan dia bukan Kristen. Dia bukan pengikut Yesus. Dia hanya orang yang menumpang nama Kristen untuk mencari keuntungan. Karena seorang Kristus sejati, seorang Kristen sejati, siap mati demi imannya. Tidak mungkin mau menyangkal imannya. Kalau Effendi Usman, beda ya. Ini udah jelas. Ya, ini udah jelas. Terus masalah identitas. Mengklaim identitasnya sebagai anak raja, penghuni kerajaan. Tidak suka mengganggu ibadah orang lain. Tidak barbar, tidak membuat kekacauan. Halo, ini kamu menghina gereja-gereja lain. Karena yang suka mengganggu ibadah, mengganggu gereja lain, itu adalah gereja setempat. Yang ngomong bukan saya. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja
Saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Jadi Effendi Usman mengatakan pendeta-pendeta yang suka mengganggu ibadah orang lain itu bukan penghuni kerajaan surga ya. Ya sudah, kalian berantem dulu siapa penghuni yang benar. Karena menurut saya Effendi Usman yang nggak pantas. Yang pertama, dia nggak punya identitas. Dia nggak siap mati, nggak rela demi agamanya menanggung salib, memikul salib, nggak mau. Dia nggak mau jadi martir. Dia maunya untung demi agama. Ya. Demi dirinya dia rela menjual agamanya. Itu Effendi Usman. Dan kita tahu reputasi orang ini. Kita tahu. Dia katakan, orang Kristen harus mengasihi, harus suka mengampuni. Nggak boleh penuh dendam. Halo? Kita cek daerah-daerah yang mayoritas Kristen, mohon maaf. Kan Anda yang bilang lihat dari buahnya. Kita lihat buahnya. Bagaimana chaosnya, bagaimana kekacauannya. Jadi kayak saya agak bingung gitu. Ya. Saya agak bingung dengan statement Effendi Usman yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Dan kita bisa lihat, jangankan mengasihi musuhmu, mengasihi mamamu saja kamu nggak bisa. Ini buat Effendi Usman nih. Mengasihi mamanya sendiri, ya, mengandung dia, membesarkan dia seorang diri. Bayangkan, mamanya single parent, membesarkan dia setengah mati. Dia anak satu-satunya. Tapi apa yang dia lakukan? Saat mamanya sakit, ya, dia tidak peduli. Dia tidak menjenguk mamanya, tidak mengurus mamanya, bahkan transfer untuk biaya perobatan ataupun beli vitamin, nggak ada sesen pun. Nah, inilah Effendi Usman. Dan ini kalian anggap sebagai misionaris, pendakwah. Orang seperti ini pantas ngomong firman Tuhan. Perbaiki dulu kelakuan. Bagaimana mungkin kamu ngomong firman Tuhan sedangkan kelakuan kamu bejat, kelakuan kamu nggak benar? Itu dulu diperbaiki. Oke, saya akan tampilkan ya. Ini statement dari warga Tionghoa yang hidup nyaman di Aceh. Jadi kalau kita bicara Tionghoa di Aceh, ini yang saya ngomong ini adalah yang udah minoritas secara suku, minoritas secara agama. Double minoritas. Kalau Effendi Usman ya mungkin minoritasnya cuma satu, agama. Orang-orang Batak yang Kristen, ya mereka bilang minoritas, oke lah minoritas secara agama. Kalau ini double minoritas. Jadi kalau kita bicara ya, ada perlakuan tidak benar, perlakuan tidak adil, ya mereka yang paling menderita seharusnya. Tapi mereka sendiri bersaksi betapa nyamannya hidup di Aceh. Betapa nyamannya. Kalau saya yang bilang nanti nggak ada yang percaya kan begitu. Oh kamu iyalah begini begitu. Ini kita dengar kesaksian dari mereka saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banda Aceh dalam sejarahnya justru banyak ditinggali oleh masyarakat etnis Tionghoa. Sebagai daerah yang strategis dari zaman dahulu, Banda Aceh menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat tanpa terkecuali etnis Tionghoa.
Menurut literatur yang ada, masuknya etnis Tionghoa ke Banda Aceh terjadi sejak abad ke-17. Aceh dan Tiongkok memiliki hubungan yang baik. Etnis Tionghoa yang datang ke Aceh mulanya menetap di pelabuhan yang tidak jauh dari Penayung. Lalu mereka memilih untuk menetap berdagang secara permanen di Penayung. Penayung merupakan salah satu pusat perdagangan di kota Banda Aceh. Penayung disebut juga dengan Chinatowns-nya Aceh. Menurut catatan sejarah Aceh, nama Penayung berasal dari bahasa Aceh yang artinya memayungi. Daerah ini dulunya dihuni beragam etnis, mulai dari Cina, Persia, dan India. Tapi mayoritas Tionghoa lebih banyak. Etnis Tionghoa telah hidup berpuluh tahun dengan warga Muslim Banda Aceh. Mereka merasakan kenyamanan tinggal di negeri yang menjalankan aturan syariat Islam ini. Berdasarkan penuturan dari tokoh Tionghoa Yuswar, mereka telah hidup turun-temurun di Penayung. Penayung juga dijuluki sebagai Kampung Keberagaman. Di sini, interaksi sosial masyarakat dari berbagai etnis, agama, dan suku berjalan dengan baik. Sikap toleransi dan saling rukun ditunjukkan oleh warga Muslim dan etnis Tionghoa. Tidak pernah ada konflik, tekanan, maupun tindakan-tindakan kekerasan. Mengenai masalah toleransi di Aceh, yang pertama-tama saya menyampaikan bahwasanya kami di Aceh sangat nyaman, aman, ya, toleransi sangat baik, kerukunan juga sangat baik. Masyarakat Kota Banda Aceh, umumnya masyarakat Aceh itu sangat harmonis hubungannya dengan orang non-Muslim maupun yang orang Tionghoa. Dalam berbagai tradisi warga Tionghoa, masyarakat Muslim di Banda Aceh pun tidak pernah mempermasalahkan. Umat Buddha Tionghoa dapat beribadah dengan nyaman di vihara, tidak ada rintangan dalam menjalankan ritual ibadah, dan tidak pernah ada gangguan. Perayaan Imlek dengan tradisi dan budaya leluhur Tionghoa juga dirayakan secara terbuka. Warga Tionghoa pun kerap diundang dalam berbagai perayaan sosial warga Muslim seperti kenduri maulid, gotong royong, dan saling mengunjungi warga yang mendapat musibah. Ketika umat Muslim melaksanakan sholat Jumat, usaha mereka pun tutup sementara, menghormati saudaranya yang menjalankan ibadah sholat Jumat. Ya, kami selaku anak muda, juga di organisasi keagamaan selama ini bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar dengan baik, toleransi baik, kami beribadah juga nyaman, aman, semuanya lancar, dan setiap kegiatan yang kami laksanakan dengan mengikut sertakan warga sekitar juga bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan sama sekali, itu semua bagus. Jadi kita juga interaksi sosialnya bagus, dari dukungan dari masyarakat sekitar juga bagus. Cerita lainnya juga dituturkan oleh Dahlan, seorang pedagang Muslim yang sudah puluhan tahun berdagang di Penayung bersama-sama warga Tionghoa. Menurutnya, hingga kini tidak pernah terjadi konflik terkait dengan etnis dan kehidupan beragama. Semuanya masih berjalan dinamis dan harmonis. Semua saling menghargai. Sangat akrab, dinamis. Dia saling toleransi mereka ini. Toleransinya, kalau kita minta bantu. Kalau kita minta tempat dia, dipanggil kita. Kalau ada tempat dipanggil atas tempat dia jualan. Saya semenjak Usman Yaakob jualan di sini. Waalaikumsalam pertama. Vihara Dharma Bakti di Penayung, tempat ibadah tertua hingga kini menjadi bukti kerukunan umat di Banda Aceh terjaga. Vihara Dharma Bakti menjadi tempat ibadah bagi warga Tionghoa yang ada di kota Banda Aceh maupun yang datang dari luar Aceh. Vihara ini cukup mudah ditemui, letaknya tepat di pinggir jalan. Selain itu, vihara juga sangat dekat dengan Masjid Raya Baitur Rahman, hanya berjarak sekitar 500 meter. Bahkan saat perayaan Hari Raya Imlek di Banda Aceh berjalan aman dan lancar. Perayaan Imlek pada tahun tikus logam ini berlangsung tanpa hambatan apapun. Seperti juga perayaan pada tahun-tahun lalu. Meski berlaku kanun syariat Islam, masyarakat Aceh dinilai memiliki tingkat toleransi yang sangat baik terhadap perbedaan. Provinsi yang berstatus daerah syariat Islam itu tetap menjamin kenyamanan beribadah masyarakat non-Muslim. Walaupun berada di tengah perbedaan, kenyamanan hidup dan kerukunan antar umat beragama selalu terjaga di Banda Aceh. Kalian sudah dengar ya? Yang ngomong bukan saya. Dan saya ingin katakan
Ya, bahwa memang Aceh jauh lebih nyaman, teman-teman. Silakan datang. Bagaimana indahnya, bagaimana nyamannya di sana. Cari makan enak, usaha enak. Kita nggak takut ada perampok, preman juga nggak ada ya. Ini satu hal nih, yang agak beda dengan daerah lain. Saya nggak tahu ya. Kalau di Medan ini kan memang sangat terkenal premannya. Sedikit-dikit ada yang minta uang, ada yang ganggu. Di Aceh nggak ada, teman-teman. Bahkan tukang parkir saja, itu sesuai gitu. Kalau parkirnya 2.000, 2.000. Nggak ada kayak di Medan itu bisa 10.000 lah, 5.000. Udah tuh muncul saat kita mau keluar. Saat kita datang parkir nggak ada deh. Mau keluar baru muncul. Di Medan, ya, kalian bisa lihat seperti itu. Ini testimoni saya. Kalau di Aceh, mohon maaf, ya, saya katakan, kita mau parkir, dia standby di situ. Ya, dia doakan kita lagi. Coba lihat di Aceh ya. Kalau motor itu ditutup pakai karton. Ditutup, dia punya jok supaya nggak panas. Mobil juga ditutup kacanya sama karton supaya nggak panas. Artinya kita nggak rugi bayar duit. Udah dapat parkir, ditutup lagi mobil kita. Pas selesai, kita bayar uang, didoain lagi. Didoain. Ya. Coba tes. Itulah saya bilang, saya kalau di Aceh ngasih 5.000 pun parkir, worth it. Karena saya merasa enak gitu. Pelayanannya bagus. Ini biar kalian tahu. Jadi, apapun yang dikatakan Polycarpus tentang Aceh, fitnahan mereka itu hanya bertujuan supaya menjelek-jelekkan, ya, supaya kita membenci orang Islam yang ada di Aceh. Nah, itu Polycarpus punya kerjaan tuh. Terus Polycarpus satu ini memfitnah ya, orang Islam sibuk mengolok-ngolok, menghina Alkitab, menghina agama mereka. Sedangkan mereka sibuk bersaksi siapa itu Yesus. Ini saya agak bingung ini ya, statement Effendi Usman ini. Apa nggak sadar? Bukankah yang tukang mengolok-ngolok agama orang itu kamu? Kamu setiap hari live TikTok, setiap hari live untuk menjelekkan agama orang, untuk memuji agamamu yang tidak berdasarkan data. Kamu sibuk mencari uang dengan menghina keyakinan orang. Silakan dicek. Berapa banyak komal-komal channel-channel yang mengaku Laskar Kristus, ya, tetapi kelakuannya menghujat, menghina agama orang lain. Jumlahnya aja kita bandingin. Padahal Kristen cuma 1/8. Ya, Protestan 1/8 sampai 1/10 dari Islam. Tapi jumlah channel mereka lebih banyak. Jumlah orang-orang mereka lebih banyak di medsos. Silakan dicek. Dan lihat apa yang mereka lakukan. Ya, bersaksi tentang siapa Yesus, atau jual agamanya kepada orang yang sudah beragama. Silakan kalian cek. Kita nggak asal ngomong, kita bukan Polycarpus yang asal cuap-cuap, asal ngomong. Ya, itu kebenarannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman. Ya, jangan lupa didukung channel ini. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.